Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara yang sunnahnya menjalankan puasa itu adalah membatalkan puasa sebelum dia sholat. Maka tidak dianjurkan bagi seseorang dia itu tadi setelah adzan maghrib langsung wudhu, atau mungkin sudah punya wudhu terus sholat dulu. Setelah sholat maghrib Assalamualaikum baru membatalkan wudhunya, membatalkan puasanya. Maka perkara ini tidak dianjurkan dan tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah batal terlebih dahulu, lalu baru sholat maghrib. Dengan catatan, apa itu tadi? Jangan sampai waktu membatalkan itu tadi mengambil waktu yang panjang sampai akhirnya mengakhirkan daripada sholat maghrib, pengakhiran yang bisa membahayakan sholat maghrib itu tersendiri, yaitu sampai keluar waktu. Sebagaimana itu terjadi di sebagian daripada orang, dan telah aku ketahui, aku lihat-lihat banyak sekali keadaan-keadaan yang tidak benar, kata beliau. Yaitu apa? Mereka orang memberikan buka puasa, atau kalau bahasa kita takjil, bersamaan dengan makan malam. Nah, ini dua perkara sebenarnya berbeda. Tidak boleh disatukan, tidak boleh disamakan. Yang mana sebagian dari mereka, Masya Allah, ketika mengundang buka puasa atau memberi buka puasa, dikasih langsung di hadapan. Dikasih yang membatalkan puasa atau takjil, dikasih juga buat makan malamnya. Nah, sampai akhirnya apa yang terjadi? Mereka orang ini tadi ketika memberikan makan malam dan takjil, akhirnya mereka ya takjil, ya makan. Setelah itu waktunya pun sampai banyak. Apalagi mereka yang ngundang orang buka puasa dengan hidangan yang macam-macam. Masya Allah ya. Begitu Allahu Akbar, itu makanan sudah sedia semua di hadapan daripada orang-orang yang diundang buka puasa. Yang mau apa? Takjilnya sudah siap. Yang makan malamnya sudah siap. Nah, ada ayam, ada ikan, ada kambing, ada nasi warna kuning, warna hijau, warna putih, ada kuahnya, ada sayur asemnya, ada gerehnya, ponggol, semacam-macam. Masya Allah dihidangkan. Maka kata beliau, kalau yang model seperti ini, kira-kira kapan mau habis waktu makannya? Lalu kalau sudah setelah itu habis waktu makan, kapan mau sholat maghribnya? Nah, inilah perkara yang sudah banyak dilakukan, tapi ini perkara yang salah, perkara yang tidak dibenarkan. Maka karenanya pahami, inilah contoh praktek yang benar, yaitu ketika dikumandangkan adzan, bertanda daripada waktu buka puasa itu masuk, atau dengan sirine kalau kita di Indonesia, maka di waktu itulah kita hendaknya seketika itu juga apa yang kita lakukan? Mengambil sesuatu yang buat membatalkan kita puasa, seperti contohnya kurma, dan nanti akan disebutkan juga urutan tata cara berbuka dengan yang benar. Maka dalam masalah ini perlu kita fahami tentang takjil dan tentang makan malam. Takjil itu adalah makanan-makanan yang membatalkan kita puasa dan sedikit untuk kita konsumsi yang tidak membutuhkan waktu lama. Contohnya misal seperti umumnya di Indonesia, di situ ada kurma, ada jajanan kecil atau gorengan biasa kita sebutnya, lalu ada teh panas, ada sirup ataupun kolak. Yang mana perkara ini disebut dengan kalimat takjil. Tapi ya gorengannya juga satu, jangan nanti gorengannya 3 misal. Nah, terus di situ kolak sak sirupnya ya bukan, ya, kolak sendiri misal. Terus besoknya misal sirup. Nah, ini namanya apa? Takjil. Disebut dengan apa? Perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan kita bisa mengonsumsinya di waktu yang pendek, tidak lama. Sehingga ketika adzan, ambil kurmanya, dimakan,
ditelan, lalu setelah itu baca doa. Doa apa saja yang dianjurkan di doa di waktu buka puasa, seperti Allahumma laka sumtu dan akhirnya. Dan begitu juga minta sama Allah permintaan-permintaan yang macam-macam, karena ini waktu Allah ijabah doa kita. Lalu selanjutnya setelah itu mau lanjutkan makan kurma lagi, silahkan sampai 3. Lalu setelah itu minum air, atau langsung minum air, atau mau ngambil kolaknya atau gorengannya, itu hal-hal yang menjadikan perkara-perkara yang disebut dengan takjil. Lalu setelah itu selesai makan tadi, ya makanan ringan, baru berkumur-kumur. Kalau memang sudah punya wudhu, alhamdulillah itu lebih baik. Kalau belum punya wudhu, kumur-kumur, syukur-syukur bisa sikat gigi juga. Setelah bersih semuanya, kita baru langsung setelah itu menunaikan sholat maghrib. Jadi tidak panjang waktunya. Ya, anggaplah kita jadikan perhitungan dengan waktu menit, kurang lebih 10 sampai 15 menit sudah cukup. Ini tadi. Setelah itu langsung sholat maghrib berjamaah, lalu sholat sunnah ba'diyah maghrib juga dengan awabinnya. Lalu setelah itu baru pergilah ke hidangan makan malam. Berbeda dengan hidangan makan malam dan berbeda hidangan dengan takjil. Ini tadi. Inilah perkara yang diantara yang harus kita perhatikan, karena ini juga perkara yang penting yang harus kita ketahui. Lalu ada suatu masalah yang sering terjadi di antara kita. Mana yang lebih afdal antara seseorang itu tadi berbuka puasa di rumah atau di masjid? Maka jawabannya tidak pernah ada dalil khusus dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keafdoliahan buka puasa di masjid ataupun di rumah. Itu sepengetahuan saya, kata beliau Al-Habib Saleh bin Abdullah Syatiri. Tentunya pengetahuan beliau bukanlah seperti pengetahuan kita. Beliau sangat mengetahui yang luar biasa dari ilmu hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun sepanjang sejarah ulama, mereka berbeda-beda keadaannya. Ada yang memang beliau-beliau suka buka puasa di masjid, ada yang suka puasa di rumah. Ya, maka tidak ada di sini dalil tentang mana yang lebih afdol, mana yang ingin kita jalankan, silahkan. Hanya saja beliau mengatakan, bila mana berbuka puasamu itu tadi di rumah, bisa menimbulkan, menghasilkan daripada perkara-perkara yang baik yang lebih banyak. Di antaranya, ketika engkau berbuka puasa di rumah dengan anakmu, istrimu, keluargamu, maka mereka pun akan membaca doa seperti yang engkau baca. Akan berbuka dengan anjuran-anjuran yang sudah disunahkan Rasulullah yang engkau ajarkan kepada mereka. Akan membaca daripada zikir-zikir yang biasa dibaca ketika berbuka puasa. Lalu setelah itu engkau akan sholat berjamaah dengan mereka. Tidak cukup di situ, engkau akan membaca zikir-zikir setelah sholat. Tidak cukup di situ lagi, engkau akan menjalankan sholat sunnah ba'diyah maghrib bersama mereka juga, dan sholat sunnah awabin. Terus ditambah lagi, engkau akan duduk bersama mereka. Dengan duduknya keluarga itu tadi akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Begitu juga engkau akan memberikan sedikit ilmu kepada mereka, dan itu adalah perkara yang baik. Maka dalam hal ini, sholatmu di rumah, buka puasamu di rumah lebih afdal daripada engkau berbuka puasa di masjid. Akan tetapi bila mana keadaannya sebaliknya, apabila engkau buka puasa di masjid lebih memberikan pengaruh yang sangat banyak. Contohnya, engkau orang yang memang biasa dikenal kalau sudah kamu sholat di masjid atau berbuka puasa di masjid, biasanya engkau membawa makanan-makanan yang lezat, yang lebih enak, atau misalnya engkau mengajar, atau misalnya pengikutmu itu tadi akan lebih senang kalau engkau ikut di masjid, mereka juga akan ke masjid. Maka di dalam perkara ini tadi, maka urusan berbuka puasamu di masjid dengan keadaanmu yang seperti tadi, ataupun di rumah, semua itu tadi sama-sama afdolnya. Yang paling penting, katanya beliau, yang terpenting adalah hendaknya engkau mempercepat takjilul iftar, yaitu mempercepat buka puasa. Itu yang paling penting daripada sunnahnya. Tidak penting di rumahnya ataupun di masjidnya.
Apa sih perkara yang pertama kali dianjurkan ketika kita akan berbuka puasa? Yang pertama kali dianjurkan adalah hendaknya membatalkan buka puasa itu dengan rutop. Rutop itu adalah kurma yang masih basah. Kalau tidak ada, maka dengan bisir. Bisir itu tingkatannya ya, sebelum kurma. Maka kalau tidak ada bisir, ya, jadi kurma itu nanti dari pertama kali dia tertutup, lalu terus itu terbuka, ada berbentuk buahnya kecil-kecil, lalu tambah besar, nanti sampai tingkatannya bisir, terus menjadi rutop. Lalu setelah itu baru kalau kering menjadi apa? Kurma. Nah, ketika itu sunnahnya pertama kali rutop, lalu tingkatan yang keduanya bisir, lalu yang ketiga baru kurma. Nah, kita di Indonesia tentunya yang paling banyak dan mudah kita dapati adalah kurma. Maka yang paling afdal ketika adzan dikumandangkan seperti tadi yang sudah kita jelaskan adalah memakan kurma terlebih dahulu. Tentunya dengan diawali dengan membaca basmalah. Lalu apabila kita tidak mendapati kurma, apa yang lebih afdal selanjutnya tingkatannya adalah air zam-zam. Lalu kalau air zam-zam itu tadi tidak kita dapati juga, maka apa yang lebih afdal, yang paling afdal tingkatan yang selanjutnya adalah air putih biasa, air mineral kalau biasa kita sebutnya. Kalau kita tidak dapati juga air mineral, entah dia di mana, wallahu alam, ya, sehingga tidak mendapati ketika adzan dikumandangkan waktu maghrib buka puasa dia tidak mendapati air mineral, maka perkara yang manis yang bukan buatan, ya, seperti misalnya dia dapat tebu misalnya, lebih bagus tebu itu tadi dipakai untuk buka puasa, atau mungkin hal-hal buah-buahan yang lainnya yang memang dari asalnya memang sudah manis, maka itu sunnah hukumnya dan itulah tingkatan sunnah-sunnahnya. Lalu kalau tidak ada, ini kalau yang anak buat buka puasa yang asli dari manis memang tidak ada, adanya yang buatan, ya, entah itu permen, sirup dan lain sebagainya, maka itu tingkatan yang paling terakhir, yaitu apa? Sesuatu yang manis tapi olahan atau buatan, bukan memang asli dari awalnya memang sudah manis. Maka 7 derajat inilah perkara-perkara yang menjadi tingkatan-tingkatan bagi orang yang akan berbuka puasa. Nah, kita mana yang kita bisa yang paling tinggi kita lakukan, kita gunakan. Sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan, beliau itu tadi apabila berbuka puasa pertama selalu mencari rutop. Bila tidak didapati maka beliau mencari daripada kurma. Tapi kalau tidak ada lagi maka beliau meminum air daripada mineral atau air putih. Lalu ada permasalahan yang beliau sebutkan juga, bagaimana hukumnya, orang yang berbuka puasa dengan cara mengumpuli istrinya. Maka jawabannya adalah boleh atau tidak. Jawabannya boleh-boleh saja, silahkan. Akan tetapi perkara ini bisa menjadikan orang sakit. Kenapa? Karena orang tersebut akan melakukan hubungan suami istri dalam keadaan masih lapar. Pertama. Yang kedua, perkara ini tadi akan bisa merusak daripada sholat maghribnya. Kira-kira perlu berapa waktu orang itu tadi kumpul suami istri tadi sampai orang tersebut ya kumpul dan batal puasanya. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Belum nanti mandinya dulu, dan belum nanti lagi untuk dia beres-beres dan lain sebagainya. Maka perkara ini kalau dari segi boleh dengan syarat tidak sampai menghilangkan daripada apa? Waktu sholat maghrib. Maka inilah di antara daripada sunnah-sunnah puasa dan ketika berbuka puasa. Dan yang terakhir, ketika buka puasa, ketika kita mengkonsumsi tadi, ya mana berapa jumlah yang disunnahkan, maka jawabannya adalah jumlah witir. Jumlah witir ini 1 juga termasuk witir. Witir itu adalah ganjil. Maka ketika kita ingin berbuka puasa, gunakan 1 kurma, silahkan. Kalau punya lebih 3, punya lebih 5, punya lebih 7, atau terus 9, begitu juga 11, dan begitu seterusnya.
dengan jumlah hitungan ganjil. Maka inilah termasuk daripada sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah taala permudah kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Dan tidak kalah penting daripada semua itu, hendaknya kita selalu niat dan masukkan dalam niat kita ketika melakukan sunnah-sunnah Rasul SAW, aku niat melakukan sunnah ini mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Hadani Allah wa ikum ila siratal mustaqim. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.